Sebelumnya beliau menyitir hadis di dalam Sunan Baihaqi yang nomor hadis 1920 tentang innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlaq, esensi diutusnya Nabi sebagai penuntun akhlak yang mulia. Kemudian meneruskan perkataannya dengan menguatkan bahwa di dalam keterangan para ulama yang meneliti tentang hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian juga menyimpulkan bahwa jumlah hadis Nabi yang didapatkan oleh para ulama hadis itu jumlahnya kurang lebih 60.000 hadis. Dari 60.000 ini, 5.000-nya berbicara tentang ibadah, instrumen cara kita mendekat kepada Allah. 55.000-nya berbicara tentang hasil dari ibadah, yaitu akhlak. Jadi kalau ayat Quran tadi 500 ayat terkait dengan ibadah, selebihnya terkait dengan akhlak, maka di hadis dari 60.000, 5.000-nya ibadah, 55.000-nya terkait dengan akhlak. Ini menunjukkan bahwa esensi akhlak juga begitu penting guna mendukung kesuksesan dalam penunaian ibadah seorang muslim. إذا نظرنا إلى هذه الفكرة التفريق بين الوسيلة والغاية نجد أن آيات القرآن الكريم إذا نظرنا فيها نجد أنها دائما تتحدث عن الغايات، كما قال الله عز وجل في الصلاة إن الصلاة هذه وسيلة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي الغاية. ولذلك يقول علماؤنا إن الصلاة تبدأ حينما تخرج من المسجد، تصلي وتقف في الصف الأول، ثم تخرج لتسب أو تشتم أو تقصر في عملك أو تقصر في حق وطنك، فأنت ربما نجحت في الوسيلة ولكنك فشلت في الغاية. Jadi beliau menyimpulkan dari dasar penelusuran ulama terhadap kandungan Al-Quran dan hadis, didapatkan hubungan yang sangat erat antara ibadah dengan akhlak. Tapi juga jangan dilupakan bahwa ibadah itu wasilah, akhlak itu adalah ghayah, tujuan pokoknya. Kita ambil praktek contohnya di surat Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Innas shalah, itu salat itu wasilahnya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu, salatnya itu betul ibadah, itu ibadahnya. Tapi bagaimana ibadah itu dipandang berhasil? Ketika melahirkan hasilnya akhlak, tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau ada orang kelihatan salat, menunaikan rukunnya tapi tidak tercapai tujuannya, maka ada yang tidak sempurna dalam cara menunaikannya. Oleh karena itu, ada ulama yang mengomentari salat yang esensi, sejati, real dari salat itu sesungguhnya pembuktiannya akan dibuktikan ketika Anda keluar dari masjid. Yang di dalam itu praktikal, formalnya, tapi praktik substansi dari praktikalnya dimulai sholat sesungguhnya. Real sholat itu ketika keluar dari masjid. Apakah benar sholat di dalam masjid? Akan kelihatan ketika keluar dari masjid. Jadi kalau kelihatan di dalam khusyuk mau nangis, ternyata keluar pakai sendal orang, nah itu berarti belum benar sholatnya. بل إننا أيضا إذا نظرنا إلى الزكاة نجد قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، هذه وسيلة. لماذا؟ الغاية تأتي لتطهرهم وتزكيهم بها، والله عز وجل يقول بعدها قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. التركيز على الغاية. كلنا نؤدي الوسيلة، نصلي، نزكي، نصوم، نحج، لكن أين هذه العبادات وهي وسائل في حياتنا وهي الغايات. Beliau juga contohkan setelah sholat ada zakat. Coba cek ayat zakat di Quran seperti surah At-Taubah yang beliau tadi contohkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari orang yang sudah berhak berzakat, keluarkan zakatnya. Tapi kapan zakatnya dianggap benar? Bukan saat kuantitas banyak zakatnya, bukan ketika miliaran dikeluarkan zakatnya, bukan. Tampak berhasil zakatnya ketika tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ketika akhlak dari zakat itu keluar. Tidak terlalu berlebihan memandang harta sebagai sesuatu yang utama. Zakat iya tapi sombong iya, zakat iya tetapi pansos juga iya. Nah, orang-orang yang zakatnya benar itu menunjukkan, dibuktikan dengan akhlak yang hatinya bersih, gemar berbagi, dan kemudian ditegaskan di Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-163 ketika beliau menyampaikan ayat 263, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin wa yatba'uha adza. Lebih bagus orang yang kata-katanya baik, lisannya itu mulia, dibandingkan orang sedekah, orang zakat tapi diikuti dengan kata-kata yang begitu tajam. Nah, ini menunjukkan bahwa esensi dari ibadah itu akhlaknya. Adapun zakatnya itu wasilahnya. Jadi seharusnya zakat itu melatih kita jadi pribadi yang lebih baik dan mulia. Salat melatih kita menjadi pribadi yang baik dan mulia. Salatnya di masjid, zakatnya digambarkan di uangnya, tapi keberhasilannya dalam praktek atau akhlaknya. كذلك الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وسيلة لغاية لعلكم تتقون. كذلك الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج هذه وسيلة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، غاية. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من النماذج التي تنجح في الوسائل وتفشل في الغايات، وأن هؤلاء مآلهم إلى النار والعياذ بالله. فاحذروا أن تطبقوا الوسائل وتفشلوا في الغايات. وأقص لكم حديثا في منتهى الخطورة.
Beliau juga meneruskan kembali selengkapan dari rukun Islam setelah salat, zakat, kemudian puasa. Silakan dicek ayat puasa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu kan membentuk karakter takwa. Takwa itu akhlak. Jadi puasanya itu wasilah, hasilnya adalah akhlak. Demikian silahkan cek dalam ayat haji seperti Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Anda berhaji, haji itu wasilah. Apa keberhasilan orang haji? Ketika bertambah takwanya. Maksud beliau menyampaikan tadi itu supaya kita jangan salah persepsi. Kita mengoptimalkan ibadah bagus, tapi jangan sampai kehilangan tujuan. Jangan sampai gagal dalam tujuan. Kelihatan benar ibadahnya, tapi tidak menampakkan ciri keberhasilan ibadahnya. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يتحدث عن ثلاثة نجحوا في الوسيلة ولكنهم فشلوا في الغاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من تصعر به النار ثلاث نجحوا في الوسيلة ولكنهم فشلوا في الغاية. الأول عالم يعلم الناس العلم يقف أمام الله عز وجل ويسأله ماذا فعل؟ فيقول تعلمت العلم وعلمته للناس. هنا نجح في الوسيلة ولكنه فشل في الغاية. فيقول الله عز وجل له كذبت، أنت لا تتصف بالأخلاق الحميدة، أنت تتصف بالرياء وبالسمعة وبعدم الإخلاص والتقوى. كذبت، ولكنك علمته ليقال عالم وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ثم يؤتى بالمنفق ماذا فعلت؟ فيقول أنفقت فيك آلاف الدراهم والدنانير. فيقول الله عز وجل له نجح في الوسيلة ولكنه فشل في الغاية. كذبت، اتصفت بالرياء والسمعة ولم تتصف بالإخلاص والتقوى، ولكنك أنفقت ليقال منفق، فشلت في الجانب الأخلاقي. اذهبوا به إلى النار. الثالث مجاهد ماذا فعلت؟ قاتلت فيك حتى قتلت. نجحت في الوسيلة. كذبت، فشلت في الغاية ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اذهبوا به إلى النار. Beliau menegaskan materi ini bukan ingin mengecilkan peran ibadah, bukan, tapi ingin membimbing kita supaya benar ibadahnya dalam proses dan hasilnya. Maka orang-orang yang terlihat benar ibadah tapi tidak menampakkan hasil, boleh jadi diperingatkan oleh Nabi dengan salah satu hadis yang sangat penting, yang bahkan nanti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi SAW menyebutkan 3 golongan yang dihisab pertama kali di hari kiamat, ternyata 3 golongan ini adalah orang-orang yang konsentrasi di bidang wasilah tapi tidak membuktikan di bidang ghayah. Satu adalah para pengajar, ustadz, kiai, dan turunan-turunannya, yang ketika dihisab oleh Allah ditanya, apa yang kau kerjakan saat di dunia? Maka orang ini menjawab, saya mengajar karenamu ya Allah, saya membimbing karenamu ya Allah. Maka Allah mengatakan, engkau pendusta, engkau bohong. Engkau ngajar itu hanya ingin disebut oleh orang sebagai orang yang alim, orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Engkau hanya mencari popularitas, maka dimasukkanlah kemudian ke dalam neraka. Pencari dunia. Yang kedua dipanggil lagi orang yang suka sedekah. Maka ditanya, apa yang kau niatkan dengan sedekahmu? Apa pekerjaanmu? Dia katakan, saya bersedekah karenamu ya Allah, saya infak karenamu ya Allah. Maka kata Allah, bohong, kau pendusta. Dibuka file yang ditampakkan, engkau bersedekah, terlihat infak, ternyata hanya ingin disebut orang dermawan saja, hanya ingin tampil saja, hanya ingin tersorot oleh media saja, kalau bahasa terjemahan kita sekarang. Maka diperintahkan, ambil dia, seret dia ke dalam neraka. Dan yang ketiga, terlihat dipanggil seorang pejuang. Maka dikatakan kepadanya, bagaimana engkau berjuang? Dia niatkan, dia katakan, saya berjuang karenamu ya Allah, berjuang mencari ridhamu ya Allah. Maka dijawab, bohong, engkau pendusta. Engkau berjuang hanya ingin disebut sebagai seorang pahlawan, orang hebat, orang ingin tampil di depan. Maka kemudian diperintahkan untuk diseret dan ditenggelamkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hasil dengan instrumen, dengan alat. Oleh karena itu, kebenaran ibadah seseorang tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya dia menunaikan ibadah itu, tapi dibuktikan dengan kualitas hasil dari yang didapatkan dan ditunaikan dalam ibadahnya. فإذا أخذنا هذه الفكرة الوسيلة والغاية وأردنا أن نطبقها على هذا الشهر وهو شهر رجب، نجد أن هذا الشهر من أشهر الله الحرام، وأن الله عز وجل كما يعدنا بكثرة الثواب على أعمال الخير في الأشهر الحرم، فإن ارتكاب السيئات الله عز وجل ينهانا عنها، حيث كما أن الحسنات تضاعف فإن السيئات تضاعف أيضا في الأشهر الحرم. إذا طبقنا هذه الفكرة على شهر الله الحرام، نجد أن الرحيم الرحمن حينما يتحدث عن شهر الله الحرام وعن الأشهر الحرم بصفة عامة ومنها رجب الذي نعيش فيه في هذه الأيام، نجد أن الله عز وجل ركز على الغاية فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أنك لا بد أن تتمتع بالأخلاق الطيبة في هذا الشهر، أن تخلص في عملك، وأن تخلص لوطنك، وأن تحسن لجارك، وأن تحسن لوالديك، وأن تتصف بالأخلاق الطيبة. Kenapa beliau penting sampaikan materi ini? Karena kita ada di gerbang pembuka bulan Rajab.
Boleh jadi banyak orang terdorong meningkatkan ibadah yang formal, tapi kehilangan ibadah yang esensial, yaitu akhlak. Anda mesti ingat keutamaan-keutamaan tentang Ashhurul Hurum, terutama Rajab yang kita berada di dalamnya. Itu begitu digarisbawahi oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi Muhammad SAW, penekanannya kepada aspek akhlak. Jika Anda lihat di Quran surah At-Taubah di ayat ke-36, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, fala dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah menampilkan tentang 4 bulan spesial. Saat diciptakan langit dan bumi, ditampilkan setahun 12 bulan. Dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang istimewa. Dari 4 bulan istimewa ini Nabi menyebutkan spesifik ada Rajab, wa Rajabun Mudhar, bainal Jumada wa Sya'ban. Ada Rajab yang terletak antara bulan Jumada ke-6 dengan Sya'ban. Maka apa yang Allah tekankan di bulan itu? Ternyata yang digarisbawahi bukan karena ibadahnya, bukan meningkat salatnya, bukan karena ada puasanya. Betul, itu penting, tapi ternyata yang di-highlight oleh Al-Quran, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim, jangan menyimpang akhlak, jangan berkata yang tidak baik, jangan menyimpang dari kemuliaan. Ternyata yang digarisbawahi adalah hasil dari ibadahnya. Jadi jangan sampai kita masuk bulan Rajab, ibadahnya bagus, yang wasilah, tapi kehilangan goyah yang akhlak. Karena hati-hati, khusus bulan hurum, sebagaimana kebaikan dilipat gandakan pahalanya, maka maksiat pun dilipat gandakan dosanya, seperti ditekankan oleh para ulama, termasuk di dalamnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. أختم حديثي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن من ينجح في الوسيلة ويفشل في الغاية أمره خطير. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له، لا يمتلك دراهم ولا يمتلك أشياء عينية، من لا درهم ولا متاع له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي الذي ينجح في الوسيلة ويفشل في الغاية. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وسيلة، وصيام وسيلة، وحج، يأتي يوم القيامة وقد فشل في الغاية، يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau ingin menutup pengantar sambutan dan pengarahannya dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tersambung sanadnya pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam pertemuan seperti sahabat begini, beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadrunal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut di hari kiamat?" Maka menjawab para sahabat, "Al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'." Orang bangkrut menurut kami ya Rasulullah adalah orang yang sudah tidak punya uang 1 sen pun, tak punya aset sedikit pun. Ternyata Nabi mengatakan jawaban yang berbeda. "Al-muflisu min ummati." Rakiz ala hadhil kalimah. Min ummati. Laisa ummatum Musa wala Isa wala ayyun al-biya. Orang bangkrut dari umatku. Intabihu. Awas, ingat nih. Ada yang mengaku hunaka man idda'a annahu min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengaku saya umatnya Nabi. Apa cirinya? Ternyata ada orang yang mengaku umatnya Nabi, ya'ti yaumal qiyamah, datang di hari kiamat bisolatin, pahala salatnya banyak. Terlihat banyak salat. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, wa hajjin, ternyata pernah haji, pernah zakat. Cuma sayang, dia berhasil di ibadah formalnya, berhasil itu terlihat seperti ibadah, tapi ternyata tidak dibuktikan dengan keberhasilan dari hasil ibadah itu, yaitu akhlak sebagai tujuannya, ghayahnya. Pembuktian kebenaran ibadahnya tidak terbukti. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Ternyata orang ini salat tapi gemar mencela juga. Zakat senangnya berselisih. Kelihatan haji senangnya ghibah. Kelihatan ibadah bahkan ada yang menumpahkan darah. Maka apa yang terjadi setelah itu? Tuhadu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Pahala salatnya diambil yang wasilah, ditutupkan kepada kegagalannya di yang goyah. Jadi kalau ada orang salat saat bersamaan mencaci orang lain, diambil pahala salatnya, diberikan kepada yang dicaci. Dia zakat tapi mencela orang lain, diambil pahala zakatnya, diberikan kepada yang dicela. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kemudian kebaikannya, ada sisa dari keburukan. Pernah fitnah orang, bikin status tak baik tentang orang, mencela orang, bicarakan bikin hoax tentang orang, diambil keburukan dosa oleh orang dizalimi itu. Pernah si fulan diledek, dicela, habis pahala nutupnya dari wasilah, diambil keburukan orang dicela itu, ditimpakan kepadanya untuk menutup kekurangannya, faturiha finnar, maka dimasukkan ke dalam neraka. Inilah orang yang bangkrut, yang tidak punya aset amal lagi, karena amalnya hanya fokus kepada kuantitas ibadahnya, tidak dibuktikan dengan kebenaran akhlaknya. Beliau tidak ingin ada orang di antara kita masuk ke Rajab, kelihatan ibadah spiritualnya meningkat, tapi tidak dibuktikan dengan pendekatan akhlak yang baik. هذا الشعب الطيب أعتقد أنه إن شاء الله يطبق الوسائل ويطبق الغايات، وقد التمست ذلك بنفسي من معاشرتي لهم عندنا في مصر
وكما قال معالي رئيس الجامعة لم تأتيه شكوى من طالب إندونيسي أخلاقه سمته حتى في الحج حينما نلتقي نجد أن أهل إندونيسيا يتميزون بأخلاقهم عن غيرهم جميعا. إن شاء الله تطبقون الوسائل وتنجحون بإذن الله في الغايات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Beliau menutup dengan harapan dan keyakinan yang kuat. Saya yakin, kata beliau, orang Indonesia itu baik-baik, yang baik. Ya. Beliau punya harapan yang kuat, tapi ini terbukti. Sebagaimana keterangan tadi, mantan rektor beliau setara menteri, Syekh Mahrasawi ini, beliau menyampaikan bahwa orang Indonesia itu kelihatan akhlaknya saat di Mesir. Mahasiswa ketahatannya bagus, maka saya pun berharap wajah-wajah yang baik ini insya Allah juga akan membuktikan bahwa kita orang Indonesia yang baik, Muslim yang baik, dan menyambut bulan Rajab bukan hanya meningkat ibadahnya, tapi juga dengan akhlak yang baik. Beliau menutup dengan doa yang dikutip dari salah satu ayat Al-Quran, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagian dari doa semoga Allah mengabulkan harapan kita tadi. Jazahullah khairal jaza ala ma tafaddala bihi al-ustad al-syekh al-doktor Ahmad As-Sawi ala tilka al-kalimat al-munirah al-mufidah istamta'na biha, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an يرزقنا بالاستقامة وأن نطبق كليهما من العبادة كالوسيلة وكذلك الأخلاق كالغاية حتى أتتنا المنية. Semoga kita diberikan kenikmatan oleh Allah istiqamah untuk mempraktikkan ibadah dan akhlak ini sampai kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa na'khudh rubu sa'ah faqat. Kita mengambil 15 menit untuk diskusi. Judul kita tanya jawab. Saya yang tanya, Bapak yang jawab. Soal wal jawab nahnu nas'al wa hum yujibun. Baik, kita sama tanya jawab. Sebelum tanya jawab, ini ada dari MUI, rasanya kurang pantas kalau di bawah. Pak Sekom MUI silahkan bisa ke atas. Ada Sekretari Am di Majlis Ulama Indonesia, Huwa Khalid. Nah, akhu saghir li ummi, akhu mubashir. Beliau paman saya, adiknya ibu langsung, dari ibu ke beliau. Nah, saat ayah kami meninggal 97, عندما توفي أبي في سنة 1997 وبداية رحلة العلمية في معهد دار الأرقم في جارود توفي أبي فهذا هو العام الذي رباني ya بالمنصب أبي. Di saat ayah saya meninggal tahun 97 dan baru 2 pekan saya di pesantren, yang merawat, memperhatikan, memberikan arahan. Nah, inilah paman kami. Jadi kalau Anda melihat saya seperti sekarang, salah satunya ini adalah keutamaan dari paman, dan semoga apa yang kami sampaikan ada jariah untuk beliau dan keluarganya insyaallah. Baik, ra'aitu wujuh masyaallah tatajaddad wa tatanawwar wa khasatan fi al-wilayat huna yani atau bi qurbatikum ma'daw. Saya lihat wajah-wajahnya ini makin bagus, makin bersinar, mungkin karena dekat dengan lampu ya sebelah sini. Baik, naftah soal wa jawab, nabda minal yamin. Bapak yang pertama angkat tangan. Pak mohon izin, jangan panjang-panjang ya. Langsung nama, dari mana, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Dadang Koswara dari KPAD Pindad Timur, dari Miftahul Jannah. Pertanyaannya, dari? Ustaz, dari KPAD Pindad Timur, KPAD, Cidurian, Kiara Condong, Pindad, Pak. Pertanyaannya ada 2, Pak. Mohon maaf. Apakah Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha menikah? Karena kami berkali-kali membaca terjemah di Quran tidak ada. Baik. 1, Pak. Yang kedua, sering dari KUA ketika menyampaikan amanatnya berumah tangga samawa seperti Zulaikha dan Yusuf. Padahal di Quran kami belum menemukan, Pak. Punten. Baik. Yang kedua, bagaimana hukumnya anak-anak keturunan hasil nikah siri? Karena orang tuanya sudah pada meninggal dunia, saksinya sudah meninggal dunia, sementara kita hidup di negara hukum Republik Indonesia, di NKRI. Jadi mohon izin, nikah siri Nabi Yusuf itu bagaimana? Gitu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, dijawab dulu supaya lebih enak. Tenang aja ya, tenang. Ya, sa'ala sa'ilun an qissati Nabiyina Yusuf alaihi salam wa Zulaikha. Fasu'al, hal tazawwaja Nabiyina Yusuf alaihi salam bi Sayyidah Zulaikha? Li'annana 'indama shahidna min taqalid al-Indonesia, 'indama uqida al-'aqd fi an-nikah, fada'a da'in bi kalimat Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. هل صحيح أن زليخة تزوجت بيوسف عليه السلام؟ لأنني لم أجد في القرآن زواجهما. هذا السؤال الأول، وتفضل ربما وزير المعاري. طيب تفضل. Yang belum jawab katanya. Ini takrim masyayikh tuh begitu. Ini aja. Ujung-ujungnya nanti nggak ada yang jawab tuh. Dokter. بالنسبة لهذا السؤال مفروض أي سؤال ننظر
إلى ما يترتب على الإجابة، هل سينفعنا أم لا؟ ولذلك إذا ورد في كتب التاريخ أنها تزوجت منه، لكن أقول هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر. Baik, beliau sebelum menjawab ingin menekankan dulu. Coba kita terbiasa mencari hal-hal yang penting, Pak, dan bermanfaat untuk kita. Kira-kira kalau Nabi Yusuf nikah atau tidak dengan Sayyidah Zuleikha pentingnya apa buat Bapak, kata beliau itu ya. Ini dulu sebagai adab supaya hidup kita itu menjadi lebih penting, pikiran kita lebih terarah gitu ya. Walaupun ada sebagian referensi di buku sejarah mengatakan ini menikah, tapi memang penguatannya tidak ditemukan. Oleh karena itu, beliau lebih mendasarkan kepada penting dan tidak pentingnya saja. Jadi kalau tidak ada yang penting untuk kita, maka cukup kita abaikan saja. Ini yang pertama. Adapun tentang nikah siri itu, mungkin perlu digarisbawahi. Nikah siri itu definisi kita, itu kan nikah yang dilangsungkan tanpa tercatat dalam administrasi negara. Nikah itu sepanjang memenuhi rukunnya, ya, walinya ada, saksinya ada, kemudian juga ada ijab qabulnya, terpenuhi semua rukun-rukunnya, dia sah menurut agama. Tapi jangan dipisahkan juga dengan pencatatan dari hukum negara, karena menjadi penting untuk menjamin kelestarian rumah tangga dan perlindungan kepada perempuannya. Ya, jadi kalau nanti ada yang mengatakan ingin menikah, kemudian ingin siri tidak tercatat, dahulukan yang prioritas supaya negara hadir memberikan perlindungan. Itu makna pokoknya. Ini dulu yang ingin saya tekankan sebelum masuk kepada inti poinnya. Mengapa demikian? Kalau terjadi sesuatu, karena hakim wali nikah itu, kalau pakai hakim itu sebetulnya ditunjuknya oleh negara. Oleh negara ini yang paling diutamakan. Sekalipun sah secara rukun, misalnya ada ulama menikahkan, rukun terpenuhi sah, tapi keberadaan negara menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam. Kalau Anda bicara sahnya, sah. Anaknya, keturunannya, sah. Tapi penguatan kepada konsep bernegara itu akan menjadi lebih penting, akan melahirkan perlindungan supaya tidak lahir masalah-masalah di kemudian hari. Jelas ya? Baik, soal. Baik, iya Pak. Soal, tali pindah ke tengah dulu ya. Nah, ke kanan tengah dulu ya. Wasatiyah, tengah-tengah. Fadhal. Bisa bahasa Arab, nggak apa-apa pakai bahasa Arab. Itu aja lughah Arabiyah atau lughah Arabiyah, lebas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla bidayah, nashkurullah an hadaratikum fi hadzal masjid al-mubarak. Ismi Kurniawan Gusti Abdillah, ana min Madinati Garut fil Ma'hadi Daril Arqam. Ya, syukran ya Syekh. Min Garut? Naam. وفي هذه الفرصة الثمينة سؤال يعني لأن المحاضرة باللغة العربية أنا سؤال ماذا دور اللغة العربية في بناء الدين والثقافة والحضارة الإسلامية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إفادة علما بأن طالب هذا طالب في معهد دار الأرقام التابع لجمعية المحمدية في مدينة جارود. السؤال ما فائدة اللغة العربية؟ ما دور اللغة العربية؟ فائدة اللغة العربية؟ نعم. Beliau bertanya tentang peran bahasa Arab, ya, kaitannya dengan agama, ya, pemahaman terhadap agama maksudnya itu. Baik, ma daurul lughah arabiyyah, linafhama mafahim ad-din as-sahihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أولا أن الله سبحانه وتعالى شرف اللغة العربية أيام تشريف، فمن عليها بالخلود فجعلها لغة كتابه العظيم خاتم الكتب، وجعلها لغة رسوله الكريم خاتم الرسل، وورد في بعض الآثار أنه جعلها لغة أهل الجنة. Beliau pertama ingin membuka dulu dengan menekankan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sangat istimewa. Di antara keistimewaannya itu dipilih oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran. Dipilih oleh Allah menjadi bahasa pengantar dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan karena beliau lahir di Arab saja, tapi ada sesuatu yang sangat penting dan istimewa. Sehingga ada juga yang menyimpulkan bahwa di antara keutamaannya menjadi bahasa yang lestari, yang tidak terdapat perubahan di dalam gramatikal-gramatikalnya sampai kini dan kapanpun. وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ اللغة العربية حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن الكريم، ولا يكون القرآن قرآنا إلا إن كان باللغة العربية. أما ما نراه من ترجمات فهي ترجمات لمعاني القرآن لا تصح الصلاة بها ولا تصح القراءة بالتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن، فالقرآن هو اللفظ العربي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
Jika Anda menginginkan langsung pembuktian dari Al-Quran, dari firman Allah tentang keutamaan bahasa Arab, di antaranya Anda bisa simak Quran surah ke-15 Al-Hijr, di ayat yang ke-9, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh aku tegaskan dengan keagunganku, akulah yang menjaga dzikr, yaitu Al-Quran. Disebut dengan dzikr salah satu namanya. Aku yang menurunkannya dan aku yang menjaganya. Bukankah Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan bahasa Arab, dituliskan di mushaf dengan bahasa Arab? Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan mengatakan menjaganya, dalam saat yang bersamaan Allah pun menegaskan menjaga Al-Quran dan menjaga bahasanya. Ini adalah satu bagian yang sangat penting untuk menekankan kepada kita bahwa bahasa Arab itu istimewa. وقد كان للغة العربية فضل على العلوم الإسلامية خاصة وعلى العلوم الكونية عامة، ولذلك من يقرأ التاريخ يعلم أن الدول الأوروبية كانت عالة على العربية في تعلم العلوم، سواء العلوم النظرية أو العلوم التطبيقية كالطب والهندسة وغير ذلك. حتى أيضا حينما كان المسلمون وصلوا إلى الأندلس كان أهل أوروبا يذهبون إلى الأندلس ليتعلموا اللغة العربية لكي يتعلموا هذه العلوم التطبيقية. Pentingnya bahasa Arab bukan hanya dalam ibadah. Anda sholat pakai bahasa Arab, tidak sah tidak menggunakannya. Membaca Quran, terjemahannya bukan disebut bahasa Arab, tapi terjemahan pengantar. Bukan hanya itu saja, tapi bahasa Arab berkontribusi membangun peradaban besar di dunia ini. Bukankah Anda belajar sejarah dan mendapati bahwa ketika orang Islam masuk wilayah Iberia yang dikenal dengan Andalus, bagaimana kondisi Eropa pada saat itu? Bukankah terbelakang? Bukankah tidak punya peradaban? Maka yang datang ke sana siapa? Orang-orang Islam yang berpengetahuan. Bahasa pengantarnya apa? Bahasa Arab. Kitabnya ditulis dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Maka orang Eropa berbondong-bondong belajar bahasa Arab. Orang Eropa berbondong-bondong belajar pengetahuan dengan bahasa Arab. Dan ternyata hasil dari itu dibawa kemudian ke Eropa, ke tempat lain, membangun peradaban dari situ. Maka ini membuktikan bahwa bahasa Arab adalah instrumen bahasa yang sangat penting, yang perannya bukan hanya di ibadah, tapi bisa juga mengabadikan nilai-nilai intelektual dan membentuk peradaban. ولأن الموضوع يطول ولي في هذا محاضرة في ساعتين، أختصر وأقول أما حينما تخلى أكثر العرب والمسلمين عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم وعن لغتهم تداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. Takbir. Beliau ingin menutup dengan singkat, ini bisa butuh materi khusus 2 jam. Tapi beliau ingin simpulkan dari waktu yang sangat singkat ini, kalau umat ini berpegang teguh pada Al-Qurannya dengan baik, pada sunnahnya dengan baik, menguasai bahasanya dengan baik, maka akan tercipta kegemilangan yang pernah didapatkan di masa lalu. Kalau kita ingin kembali pada Al-Quran, pada hadis, mengamalkannya dengan pemahaman baik, tercipta kegemilangan masa lalu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kebanggaan saja masa lalu, tidak mengerti isi Quran, tidak mengerti isi hadis, maka kita akan menjadi umat yang terbelakang, terpecah-pecah, yang diisyaratkan oleh Nabi SAW seperti sosok bagian yang diperebutkan. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim seperti yang beliau tadi telah sampaikan. ولذلك إذا أردنا أن نعيد للغة العربية سيرتها الأولى ومجدها الغابر فإن ذلك لا يتم إلا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. Karena itu beliau mengajak kita semua, bukan hanya bagian tentang bahasa yang penting, tapi gunakan itu sebagai alat untuk memahami dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti Nabi pernah tekankan dalam hadisnya yang sangat penting, didokumentasikan oleh Imam Al-Bukhari, saya meninggalkan wasiat untuk Anda 2 hal yang penting. Pegang ini dengan erat. Jika Anda pegang dengan baik, Anda tidak akan tersesat, Anda tidak akan tertinggal, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, saya kira cukup dari jawaban beliau. Ibu-ibu dulu, Al-Ummahat dan Nisa. Tolong berikan mic-nya satu ke belakang. Iya sebentar, saya tahu ibu ngangkat tangan ya. Baik, tapi nanti kalau ditunjuk mic-nya belum ada, repot. وممكن كلمة يعني أكبر دليل على سعة اللغة العربية أنها وسعت كتاب الله لفظا وغاية. Untuk menguatkan terakhir pada jawaban tadi, itu adalah cara memahami yang terbaik. Pentingnya, Anda tanya apa pentingnya bahasa Arab untuk agama, memahami Quran dan hadis. Justru dengan belajar itu Anda akan makin mengerti tentang isi Quran dan isi hadis. ذاك يحضرني بيت من الشعر وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن آلة وتنسيق أسماء لمخترعات أنا البحر في أحشائي الضر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي. Masya Allah. Takbir. Ya, boleh berikan tepuk tangan dulu, boleh. Ya. Ini kalau ada ulama menyampaikan tentang syair, ini menunjukkan pengetahuannya mendalam.
Karena bukan paham Quran, paham hadis, tapi juga mengetahui tentang pendalaman pengetahuan orang-orang bahkan sebelum Islam dari bahasa-bahasa mereka. Maka diantaranya menegaskan syair ini, bagaimana saya bisa memahami esensi sesuatu tanpa memahami tentang perantaranya. Boleh saya menjadi seseorang yang luas pengetahuan, tapi kalau tidak mengetahui alat dan instrumennya tidak mungkin kita bisa mencapai itu. Kaitannya dengan bahasa, boleh Anda menjadi seorang penghafal Quran, boleh jadi Anda ahli hadis, tapi kalau Anda nggak ngerti isinya, bagaimana akan disebut sebagai orang yang paham dan mengerti tentang itu dengan baik? Jelas ya? Ibu, sudah ada yang pegang mic? Nah, yang